Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 4E Prodi PGSD STKIP Ar-Rahmaniyah akan mempresentasikan salah satu materi yang ada di dalam mata kuliah kajian biologi dengan dosen pengampu Ibu Antonia, yaitu fotosintesis. Kelompok 4 beranggotakan 6 orang, yaitu Dina Mariana, Santi Supriyati, Yunianti, lalu saya sendiri, Dadali Manur Santi, Rifki Riyadul Gani, dan Kalista Syafa Aura Putri. Pada presentasi kali ini ada beberapa pembahasan, yaitu yang pertama, pengertian dari fotosintesis yang akan dijelaskan oleh Ibu Yunianti. Lalu yang kedua, apa yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis yang akan dijelaskan oleh Bapak Rifki. Yang ketiga, bagaimana terjadinya proses fotosintesis yang akan dijelaskan oleh Ibu Kalista. Lalu yang keempat, percobaan fotosintesis yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang kelima dan keenam, syarat terjadinya fotosintesis serta faktor yang mempengaruhi fotosintesis yang akan dijelaskan oleh Ibu Dina. Dan yang terakhir, manfaat dari fotosintesis yang akan dijelaskan oleh Ibu Santi. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis berasal dari bahasa Yunani, foton yang artinya cahaya, sintetis yang artinya penggabungan. Fotosintesis adalah proses pengubahan zat-zat organik berupa H2O dan CO2 oleh klorofil, zat hijau daun, menjadi zat-zat organik karbohidrat dengan bantuan cahaya matahari oleh Dwi Jaksoputro 1980. Fotosintesis juga merupakan suatu fenomena alamiah yang terjadi pada tumbuhan untuk mendapatkan zat makanannya. Proses ini juga sangat diperlukan supaya tanaman atau tumbuhan bisa berkembang dan bertahan hidup dalam segala kondisi. Karena setiap tumbuhan yang hidup di planet bumi kemudian umumnya dapat melakukan fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses pemanfaatan energi cahaya yang berasal dari energi matahari oleh kloroplas tumbuhan untuk mengubah menjadi energi kimiawi yang disimpan dalam bentuk gula dan molekul organik lainnya. Tanaman sebagai organisme autotrof membuat molekul organik mereka sendiri dari bahan mentah anorganik yang diperoleh oleh lingkungannya, oleh Campbell 1998. Fotosintesis juga adalah proses di mana tumbuhan alga dan beberapa bakteri menggunakan energi cahaya matahari untuk mengubah karbon dioksida, CO2, dan air H2O menjadi glukosa dan oksigen O2 dengan bantuan klorofil dan enzim-enzim spesifik. Saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu apa saja yang dibutuhkan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Pertama, ada sinar matahari yang berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tumbuhan atau tanaman. Sinar matahari sangat penting bagi proses fotosintesis karena berperan sebagai sumber energi. Energi dari sinar matahari diubah menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa melalui proses fotosintesis. Glukosa digunakan sebagai sumber energi bagi tumbuhan dan organisme lain yang bergantung padanya. Sementara oksigen dilepaskan ke udara sebagai produk sampingan yang penting bagi makhluk lain di bumi. Sebagai contoh kecilnya, kita ambil perbandingan dari dua tanaman. Tanaman A kita letakkan di tempat yang tidak terkena atau terpapar langsung oleh sinar matahari, dan tanaman B kita letakkan di tempat yang terkena atau terpapar langsung oleh sinar matahari. Pasti hasilnya tanaman B akan lebih sehat dan berkembang dibanding dengan tanaman A, karena tanaman B mendapatkan asupan nutrisi penuh dari paparan sinar matahari langsung. Yang kedua, ada air. Tanaman membutuhkan air untuk bercampur dengan karbon dioksida dan sinar matahari.
Jadi air tidak hanya berperan sebagai bahan baku, tetapi juga sebagai sumber energi dan penghasil oksigen yang sangat penting dalam proses fotosintesis. Tanaman-tanaman yang membutuhkan air untuk melakukan fotosintesis umumnya termasuk dalam kategori tanaman tumbuhan hijau yang melakukan fotosintesis menggunakan klorofil. Berikut adalah beberapa contoh tanaman yang memerlukan air untuk berfotosintesis. Di antaranya pohon-pohon hutan, tanaman sayuran, dan tanaman hias. Yang ketiga ada klorofil. Klorofil menangkap sinar matahari dan membantu mengubahnya menjadi makanan. Proses ini terjadi di dalam klorofas, di mana pigmen hijau seperti klorofil menangkap energi cahaya untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen. Dan yang terakhir yaitu karbon dioksida. Tumbuhan membutuhkan karbon dioksida dari atmosfer. Karbon dioksida memiliki peran penting dalam proses fotosintesis karena merupakan salah satu bahan baku utama yang digunakan oleh tumbuhan untuk membuat glukosa dan oksigen. Jadi karbon dioksida berperan sebagai sumber karbon untuk pembentukan glukosa dan fotosintesis. Sementara oksigen adalah produk sampingan yang penting bagi kehidupan lain di bumi. Bagaimana proses terjadinya fotosintesis? Klorofil menyerap energi dari matahari, menggabungkannya dengan karbon dioksida dan air untuk menghasilkan oksigen. Proses ini mengubah bahan mentah menjadi gula atau glukosa. Glukosa adalah makanan bagi tanaman. Produk sampingan lain dari fotosintesis adalah sintesis oksigen. Daun adalah tempat utama terjadinya fotosintesis. Energi yang digunakan untuk fotosintesis berasal dari cahaya matahari yang diserap kloroplast yang berada di dalam daun. Tumbuhan akan memperoleh air dari dalam tanah yang kemudian diserap oleh akar, dan dari akar ini disalurkan dengan menggunakan sistem transportasi, yaitu jaringan xilem serta jaringan floem, yang kemudian disebarkan ke seluruh organ tubuh tumbuhan termasuk daun. Karbon dioksida akan diperoleh dari udara yang kemudian masuk melalui stomata. Letak stomata ini terdapat di bagian bawah daun. Lalu fotosintesis terjadi pada area daun. Proses fotosintesis ini juga akan terjadi ketika klorofil pada daun sudah menangkap sinar matahari, yang kemudian sinar matahari tersebut akan digunakan untuk mengubah air serta karbon dioksida menjadi gula atau oksigen. Gula yang dihasilkan dari fotosintesis bisa langsung dimanfaatkan oleh tumbuhan atau dapat disimpan dalam organ lain pada tanaman, contohnya pada buah. Selain gula, oksigen yang dihasilkan nantinya akan keluar melalui stomata, lalu ke udara. Oksigen ini jugalah yang digunakan untuk manusia dan hewan untuk bernafas. Melalui reaksi polimerisasi glukosa atau gula yang dihasilkan, proses ini akan disusun menjadi suatu zat pati atau amilum. Zat patinya ini kemudian akan disimpan di dalam akar tumbuhan. Proses fotosintesis terdiri dari dua rangkaian yang dibagi menjadi dua, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang menjadi bagian menjadi empat. Satu terjadi dalam gerhana. Dua disebut juga Hill reaction. Tiga tahap yang membutuhkan sinar yang terdiri dari atas fotosintesis 1 dan fotosintesis 2. 4. Terjadi proses perubahan energi matahari yang ditangkap pigmen warna yang diubah menjadi molekul energi ATP dan NADPH. Reaksi gelap. Reaksi gelap menjadi 4. 1. Terjadi dalam stomata. 2. Memiliki istilah siklus Kelvin-Benson. 3. Tahap yang tidak tergantung sinar, asalkan tersedia ATP dan NADPH yang cukup untuk mensintesiskan molekul organik dan bahan dasar CO2 dan H20.
Langkah pertama menempelkan molekul CO2 ke enzim ribulosa disolvat disebut fikasi karbo. Diikuti langkah berikut yaitu masuk ke siklus Calvin atau siklus Calvin-Benson dengan hasil akhir gugus organik atau gula. Baik, saya akan sedikit menjelaskan mengenai percobaan yang dilakukan oleh beberapa ilmuwan mengenai fotosintesis. Yang pertama ada Joseph Priestley. Priestley melakukan percobaan dengan cara memasukkan seekor tikus dan membakar sebuah lilin di dalam wadah yang tertutup. Lalu dapat terlihat seperti pada gambar, tikus tersebut mati dan api lilin pun padam. Lalu Priestley mencoba kembali dengan memasukkan seekor tikus, membakar lilin dan tanaman ke dalam wadah yang tertutup. Hasilnya adalah tikus tetap hidup dan api tetap menyala. Hal ini memperlihatkan bahwa tumbuhan dapat mengeluarkan gas yang bisa membantu pembakaran dan bisa membantu tikus tetap bernafas. Pada tahun 1779, John Inhouse berhasil membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen. Ia melakukan percobaan dengan tumbuhan Aeghidrilla di bawah corong kaca bening terbalik yang dimasukkan ke dalam gelas kimia berisi air. Kemudian tanaman tersebut disimpan di tempat yang teduh dan di tempat yang terkena sinar matahari. Pada saat di tempat yang teduh, tidak terjadi reaksi apa-apa. Lalu, ketika disimpan di bawah sinar matahari, timbul gelembung-gelembung gas yang akhirnya mengumpul di dasar tabung reaksi. Ternyata gas tersebut adalah oksigen. Percobaan ini juga membuktikan bahwa cahaya berperan penting dalam proses fotosintesis dan hanya tumbuhan hijau yang dapat melepaskan oksigen. Dan di tahun 1860, seorang ahli botani dari Jerman bernama Sachs berhasil membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan karbohidrat atau amino. Dalam percobaannya, Sachs menggunakan daun segar yang terkena sinar matahari yang sebagiannya sudah ditutup oleh kertas timah. Lalu daun tersebut direbus dan dimasukkan ke dalam alkohol, lalu setelah itu diberi iodium. Dan hasilnya adalah terdapat warna biru kehitaman pada bagian daun yang tidak tertutup oleh kertas timah. Lalu Sachs menyimpulkan bahwa warna tersebut membuktikan adanya amino. Saya akan melanjutkan mempresentasikan materi selanjutnya, yaitu tentang syarat-syarat terjadinya fotosintesis. Terjadinya fotosintesis adalah pada bagian daun, agar tumbuhan bisa lebih cepat menghasilkan karbohidrat pada proses fotosintesis. Maka terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi seperti berikut ini. Yang pertama, daun ini terjadi atas sel-sel yang tersusun teratur sehingga kemudian cahaya matahari dapat diterima secara efisien. Yang kedua, sel-sel yang tersusun teratur ini harus mengandung kloroplas di dalamnya. Yang ketiga, di antara sel-sel yang tersusun secara teratur tersebut, terdapat ruang antar sel sehingga kemudian udara dari luar dapat masuk dengan melalui ruang antar sel tersebut. Yang terakhir yaitu sel-sel yang tersusun rapat ini harus dilindungi oleh jaringan epidermis agar kemudian tidak tercerai berai. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Di antaranya ada cahaya, suhu, konsentrasi karbon dioksida dan oksigen, air, dan kandungan hara. Cahaya itu sendiri terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada intensitas cahaya. Pada setiap tanaman memiliki kebutuhan cahaya yang berbeda-beda. Tanaman jenis C3 seperti kacang-kacangan, kapas, kedelai, kentang, dan gandum memiliki toleransi cahaya yang rendah. Sehingga ketika mereka terpapar intensitas cahaya yang tinggi, tidak akan meningkatkan intensitas fotosintesisnya. Sementara pada jenis tanaman C4 seperti tebu, jagung, dan sorghum, toleransi cahayanya sangat tinggi. Pada intensitas cahaya yang tinggi kemudian akan membantu meningkatkan intensitas fotosintesisnya. Yang kedua, panjang gelembung cahaya. Setiap spektrum warna mempunyai panjang gelombang yang berbeda-beda. Klorofil dapat menyerap warna merah dan biru dengan lebih banyak karena panjang gelombang cahayanya sangat efektif. Yang selanjutnya ada suhu. Suhu tumbuhan memiliki kebutuhan suhu yang berbeda-beda untuk berfotosintesis.
Untuk tanaman C3 membutuhkan suhu optimal sekitar 20-26 derajat Celcius. Sementara untuk tanaman C4, suhu optimal yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis yaitu 35-40 derajat Celcius. Selanjutnya, konsentrasi karbon dioksida dan oksigen. Karbon dioksida akan sangat mempengaruhi suatu fotosintesis. Semakin tinggi karbon dioksida di udara, maka laju fotosintesis akan semakin meningkat. Sementara jika konsentrasi oksigen semakin banyak, maka akan membuat intensitas fotosintesis menjadi semakin menurun. Yang terakhir ada air dan kandungan hara. Proses fotosintesis akan terganggu jika suatu tumbuhan kelebihan atau kekurangan air. Klorofil juga sangat membutuhkan unsur hara, magnesium, dan nitrogen. Saat klorofil kekurangan kedua unsur ini akan membuat laju fotosintesis menjadi semakin menurun. Terima kasih, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi tentang apa manfaat fotosintesis. Manfaat dari fotosintesis yaitu yang pertama, menghasilkan oksigen untuk makhluk hidup. Dalam proses fotosintesis, tanaman juga membantu mengeluarkan produk sampingan, diantaranya yaitu oksigen. Oksigen sendiri sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk bernapas. Selain itu, pada saat perubahan kimiawi, tumbuhan menyerap karbon dioksida yang berasal dari polusi, sehingga udara yang ada di sekitar tumbuhan menjadi lebih bersih dan segar. Yang kedua, membentuk buah dan umbi pada tumbuhan. Buah dan umbi merupakan cadangan makanan hasil dari proses fotosintesis. Buah dan umbi dapat dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai sumber makanan yang mengandung vitamin dan senyawa yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Yang ketiga, menghasilkan glukosa. Selain oksigen dan buah, terdapat juga glukosa. Glukosa pada tumbuhan ini digunakan sebagai bahan bakar dalam membangun zat makanan lainnya, seperti pada lemak dan protein. Kedua zat ini juga dibutuhkan oleh hewan dan manusia, terutama protein yang baik bagi tubuh, karena dapat memperbaiki sel serta membantu meningkatkan kekebalan tubuh manusia. Yang keempat, melembabkan udara di lingkungan sekitar. Kelembaban udara 10% alami berasal dari tanaman. Kelembaban yang meningkat ini akan memberikan efek yang baik bagi manusia, yaitu bisa menenangkan, mengatasi lelah, dan membuat tidur lebih nyenyak. Yang terakhir, yang kelima, yaitu menghasilkan bahan makanan. Fungsi utama dari suatu proses fotosintesis adalah kemampuannya dalam menghasilkan makanan, seperti buah, umbi-umbian, dan glukosa. Kandungan zat makanan di tumbuhan ini sangat bermanfaat untuk dikonsumsi oleh manusia dan hewan. Oleh sebab itu, kemampuan tumbuhan dalam merubah energi sinar matahari menjadi energi kimia atau zat makanan selalu menjadi mata pada suatu rantai makanan. Jadi kesimpulannya, fotosintesis adalah sebuah proses penyusunan senyawa yang sederhana untuk menjadi senyawa yang kompleks pada bagian tumbuhan yang mengandung klorofil. Proses fotosintesis terdiri dari dua rangkaian, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Faktor yang mempengaruhi fotosintesis adalah cahaya, suhu, konsentrasi karbon dioksida dan oksigen, serta air dan kandungan hara. Proses fotosintesis membantu menghasilkan produk utama berupa karbohidrat yang disimpan sebagai suatu cadangan makanan, diantaranya pada buah.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf atas segala kekurangannya dan semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.